Shalom, selamat malam saudara-saudara keselam Tuhan. Kita jumpa lagi pada malam ini dalam satu perjumpaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa saudara, kami datang kepadamu malam ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau telah menolong kami, Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menuntun kami sepanjang hari-hari telah kami lalui, sehingga kami boleh ada pada malam hari ini dengan tidak kurang satupun yang baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan malam ini kami mau supaya Engkau memberikan kami kekuatan baru bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami boleh diberkati seberapa banyak mereka yang melihat tayangan ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, malam ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian Tuhan, ada suatu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Seorang pengemis yang buta yang namanya Bartimeus. Bartimeus ini ketika dia mendengar tentang Yesus, maka mulailah dia berseru-seru, mulailah dia mengarahkan hatinya kepada Yesus. Sebab itu saudara Islam Tuhan, apa yang dilakukan Bartimeus ini ketika Yesus lewat di depannya, dia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang banyak menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara Islam Tuhan, ada satu hal yang dapat kita ambil di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu Bartimeus. Dia berseru-seru memanggil nama Yesus. Dia berseru-seru memanggil nama Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, saudara-saudara Islam Tuhan, malam hari ini sungguh luar biasa yang kita dapatkan pada malam ini. Apabila kita berseru-seru kepada Yesus, maka Yesus pasti akan menolong kita. Saudara-saudara, lewat seruan kita, lewat kita memanggil-manggil nama Yesus, maka hal yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini dapat menghentikan langkah Yesus. Saudara-saudara Islam Tuhan, malam ini apa yang menjadi pergumulan kita? Panggil dan berserulah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia adalah sangat baik bagi kita. Tuhan Yesus tetap setia. Dia ada, Dia mendengar setiap seruan kita kepadanya. Sebab itu saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku." Saudara, kalimat berseru ini adalah yang dikehendaki Tuhan untuk kita memanggil Dia, supaya kita mendapatkan pertolongan di dalam Dia. Saudara, jangan kita malu untuk memanggil dan berseru kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berseru, maka dipastikan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Apapun persoalannya, apapun yang menjadi pergumulan kita. Bartimeus yang buta, dia telah berhasil dengan memanggil nama Yesus Kristus. Saudara-saudara Islam Tuhan, di dalam suratan Roma di sana dikatakan demikian, saudara. Di dalam Roma dikatakan begini. Roma pasal yang ke-10 dikatakan begini. "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudara-saudara, nama Yesus tidak akan pernah habis jika kita memanggil kepadanya. Nama Yesus, jika kita berseru kepadanya, maka Dia sedia akan mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Malam ini saudara, mari kita memanggil nama Yesus bersama-sama dengan saya. Apapun persoalan saudara, mari engkau arahkan hatimu kepada nama itu. Nama yang diperuntukkan bagi saudara dan saya. Nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang memberikan penghiburan bagi kita, akan dinyatakan dalam kehidupan kita jika kita berseru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu
lebih dari hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam ini. Biarlah kami semua, seberapa banyak kami yang mengikuti akan tayangan ini, boleh mendapatkan kuasa-Mu lewat seruan-seruan kami kepada Engkau. Berkatilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menerima jawaban-Mu pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.